Bangun. Pukulan keras. Tahan. Keras. 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 Ayo. Kepala dulu. Ya, ya, ya. Teruskan. Teruskan. Masukkan ke dalam panci. Oh. Ouyang. Ouyang. Kamu di sini? Aku ingin bicara berdua saja denganmu. Xiu bukan orang luar. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Aku mau minum air dulu. Pelan-pelan saja. Bagaimana? Cincin ini. Kamu sendiri yang memakainya padaku. Artinya, kita berdua akan bersama selamanya. Bersama dan saling mencintai. Tapi kamu ingkar janji. Dia sekarang untukku. Ini tidak masuk akal. Jadi aku ingin menahanmu sebentar. Tolong lepaskan. Mulai sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi.
Ouyang, di luar hujan. Aku khawatir Miha tidak dapat taksi. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak bisa dihubungi. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Meya? Ouyang, sudah sangat larut sekarang. Tidak dapat taksi. Kamu mau dia basah kuyup sampai mati? Apapun yang terjadi di antara kalian. Bagaimanapun, dia adalah sahabat terbaikku. Suster, bagaimana keadaannya? Pasien mengalami infeksi paru-paru. Untung kamu mengantarnya tepat waktu. Kalau demam seperti ini lagi, akibatnya akan serius. Dia sekarang, obat anti radang biasa sudah tidak mempan lagi. Kami beri dia anti radang yang ditargetkan. Akan segera bekerja. Terima kasih, beritahu saya setelah botol ini. Masih ada 4 botol yang harus dihabiskan. Ouyang, apapun yang terjadi antara kamu dan Lin Meya sebelumnya, bagaimanapun, dia sedang sakit sekarang. Kita seharusnya tetap di sini dan merawatnya. Jangan khawatir, saya tidak keberatan. Saya akan ambilkan makanan untukmu. Tunggu saya.
Ketua. Lin Mei pingsan di tengah hujan. Sekarang di rumah sakit. Apakah infeksi paru-parunya parah? Sudah diinfus. Demam akan segera hilang. Kirimkan saya lokasinya. Saya akan segera ke sana. Maaf. Maaf. Orang terakhir yang ingin kamu terluka adalah saya. Orang yang paling tidak ingin kamu sedih adalah saya. Tapi saya tidak tahu bagaimana saya bisa menghadapimu. Saya tidak bisa menatap matamu. Saya tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi padamu. Saya bahkan tidak bisa menghadapi hati saya sendiri. Daripada memberitahumu kebenarannya. Lebih baik kamu membenci saya. Tapi sekarang sepertinya. Apakah itu salah? Kamu katakan padaku. Apa yang harus saya lakukan? Kakak sedang menjaga kamu. Ye Long Ketua. Apa yang ada di sana? Ya. Su Xiu baru saja keluar membeli makanan untuk Ouyang. Tunggu saya di mobil. Ayah, Bagaimana kabar Xiaoya? dia baik-baik saja. Kamu temani dia. Saya ke kamar mandi. Adik Yaya. Ayah menemanimu. Kamu tidak perlu takut. Ini akan membuatmu bahagia. Kenapa kamu di sini? Harusnya aku yang tanya. Pacar anakmu sakit. Kamu ngapain di sini? Kecilkan suaramu. Pasien butuh istirahat. Jangan berisik, oke? Ayo keluar dulu, oke? Pasien, harus kukatakan di sini. Lebih baik Nona Vixen bangun. Dengar kamu. Omong kosong apa? Aku ngomong sembarangan. Tadi tanganmu lincah sekali. Jadi keluar dulu. Bicaranya di luar, oke? Kalau bukan ada yang kirim foto ini, aku masih gelap. Ini rumah sakit. Bisa kecilkan suara? Keluar. Kamu ngapain? Kenapa kamu lepaskan? Kamu ngapain? Aku akan bilang di sini. Kamu lepaskan aku. Kamu ngapain? Aku akan bilang ke mukanya. Apa yang harus disembunyikan? Kamu ngapain? Kamu lepaskan aku. Kenapa ada yang disembunyikan? Aku akan bilang di sini.
Kamu lepaskan aku. Apa yang harus disembunyikan? Kamu kenapa sih? Kamu ngapain? Bisa kecilkan suara? Kamu ngapain? Ngapain? Sini. Kamu masuk, kamu lepaskan. Kimi, sini dan diam. Kamu menjijikkan. Aku pikir, Ouyang terpikat siluman rubah itu. Kenapa tiba-tiba putus? Kupikir dia sadar. Ternyata ayah kandungnya yang melahirkannya. Menarik rubah ini pergi. Oh Changlin, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu cukup tua untuk menjadi ayahnya. King Yun, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak mau mengakuinya, kan? Baiklah, aku akan cari perempuan perebut suami ini sekarang juga. Aku akan buat dia mengakuinya. Dia mau melakukan apapun untuk naik jabatan. Dia bahkan merayu ayah pacarnya, King Yun. Sekarang dengarkan baik-baik. Orang yang ada di ponselmu bukan Maya Lam. Itu Duruonan, saudara kandung Lin Meya. Nama asli Lin Meya adalah Du Ruoya. Pasangan saudari ini adalah anakku dan Du Xiayue. Ketika Xiayue pergi, dia sudah hamil sebulan. Tapi dia tidak mengetahuinya. Xiaoya lahir dengan penyakit jantung bawaan. Satsuki tidak mampu mengobatinya. Kami hanya bisa mengirimnya ke panti asuhan. Setelah itu, dia membawa Ruonan pergi dari rumah. Xiaoya diadopsi oleh Lin Zhiguo. Ganti nama menjadi Maya Lam. Aku tahu kamu tidak percaya. Aku sudah melakukan tes DNA dengan Ruonan. Kedua anak ini memang darah dagingku sendiri. Aku tidak sengaja membohongimu. Aku hanya belum menemukan waktu yang tepat untuk memberitahumu. Ouyang sudah tahu tentang ini sejak lama. Tapi dia memilih menanggung semuanya sendirian. Kami sudah membicarakan semua ini. Aku tidak berencana memberitahu Lin Meya tentang hal ini. Aku takut dia tidak bisa menerimanya. Itu alasan kamu bersamaku? Ini adalah cara tercepat buat Lin Meya menyerah? Aku bahkan berpura-pura romantis dan mengira kamu mencintaiku. Maaf Xiu. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku sungguhan ingin mencoba menjalin hubungan denganmu. Aku tidak tahu. Apakah kamu masih mau menerima aku sekarang? Meskipun aku tahu kamu melakukan semua ini untuk Li Mingya. Meskipun aku tahu kamu tidak mencintaiku sama sekali. Tapi aku tetap tidak bisa menolakmu.
Ouyang. Aku juga gadis yang bangga dan punya harga diri. Aku tidak bersikap seperti ini pada semua orang. Aku cuti pulang dari Prancis karena kamu. Aku rela menjadi cadangan Lin Meya untukmu. Ini semua karena aku mencintaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu. Liu Mingya adalah kakak perempuanku. Kita tidak bisa bersama. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mencintaimu. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Paman Xiaoli sudah sadar. Kenapa aku bisa berada di rumah sakit? Dan pelan-pelan saja. Apakah kamu merasa lebih baik? Oke, Kamu kan tidak pulang semalam ya? Kenapa harus ke klub? Walaupun kamu harus pergi, kenapa tidak mengajakku ikut bersamamu? semalam aku mau mengembalikan cincin itu ke Ouyang. Hujan turun ketika aku dalam perjalanan pulang. Aku sempat ingin menelponmu, tapi ponselku kebasahan air. Kemudian kamu pingsan. Itu Ouyang. Dan Su Xiu yang mengantarmu ke rumah sakit. Sungguh memalukan. Bukankah ini membuatku memalukan diri sendiri? Dia baru saja selesai mendapatkan obat antiinflamasi. Dokter bilang dia baik-baik saja. Dia akan menyerahkan urusan ini padamu. Tidak memalukan sama sekali. Menurutku kamu sangat berani menghadapi setiap pengalaman hidup. Kamu punya keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Aku harus belajar ini dari kamu. Benarkah?
Lin Meiya, kamu bodoh sekali. Kamu berada di klub kakakku. Bagaimana bisa kamu membiarkan dirimu kebasahan hujan sampai masuk rumah sakit? Kenapa kamu tidak menelpon kakakku? Kamu bisa minta staf untuk mengantarmu pulang dengan mobil. Atau kamu bisa saja menyewa kamar dan tidur di sana. Pulang saja pagi ini. Sudah, jangan bicara tentang aku lagi. Otakku tidak berfungsi sama sekali saat itu. Bukan kamu tidak tahu kan? Seharusnya kamu memberitahu aku. Aku akan ikut bersamamu. Aku dengar dari kakakku kalau Susiu, jalang itu, juga ada di sana. Hei, kenapa Ouyang mengubah jumlah rutenya? Dia sebelumnya tidak pernah mengizinkan wanita menemaninya. Dari klub? Cukup sudah bicara itu. Bukankah ibu menyuruhmu membawa makanan? Biar aku kasih tahu. Kalau ibu tidak ngobrol denganku pagi ini, aku sudah sampai di sini. Kalian berdua kelaparan? Ini Matt, sarapan penuh cinta yang disiapkan untukmu. Dia juga bilang supaya kamu habiskan semuanya. Aku tinggalkan ini untukmu. Aku pergi dulu. Mau kemana? Kamu tidak makan lagi bersama kami? Ibu juga menjelaskan, saat kalian berdua sarapan penuh cinta bersama, aku lebih baik menghilang. Pergi sejauh yang kamu mau. Jadi aku akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Lalu kamu pergi ke mobil dan tunggu aku. Nanti aku akan ajak kalian berdua ke suatu tempat. Kamu akan tahu mau kemana. Cepat hilang. Silakan dinikmati. Kak, tempat yang mau kamu ajak kami adalah toko lama itu. Kamu akan tahu saat sampai di sana. Ya ampun, Kak. Xiaoya Lidong sudah mengembalikan toko lama kita. Oke, Kak Li. Kamu terlalu romantis. Aku hampir menangis. Xiao Li bilang, karena aku sudah melakukan banyak hal. Aku bisa. Aku tidak suka mendengarmu bilang tapi dua kata itu. Oke? Jadi tolong jangan tolak aku dulu. Aku tidak melakukannya hanya untukmu. Tokomu ada di jalan lama ini. Sudah lebih dari 10 tahun naik turun. Aku yakin bukan hanya kamu yang punya perasaan padanya. Semua pelanggan yang pernah makan udang karangmu akan punya perasaan padanya. Aku melakukan ini untuk tetangga lama yang merindukan rasa masakan rumahmu. Tetangga lama. Aku percaya semua orang ingin melihat warung tetangga bisa dikembalikan ke keadaan sebelumnya. Begitu hangat, begitu ramai. Rasanya luar biasa. Iya kan? Uang untuk toko ini. Anggap saja sebagai investasi di warung keluarga Lin. Aku yang bayar. Kamu bisnis dan manajemen. Kamu punya 51% saham toko ini. Setiap akhir bulan, aku akan cek laporan keuangannya sendiri. Sampai akhir tahun. Kamu juga harus kasih aku laporan akhir tahun. Ada juga jadwal kerja untuk tahun kedua. Menurutmu ini bisa diterima? Kalau kamu diam, aku anggap kamu setuju. Dan sekarang, kamu resmi jadi pemegang saham utama warung keluarga Lin. Kamu punya satu hak veto terakhir. Jadi, semoga kerjasama kita sukses. Oke. Kamu masih harus syuting? Ketannya sudah siap. Aku lupa. Waktu baik sudah tiba. Cepat nyalakan.
Bagaimana dengan liftnya? Du Xiayue itu ibumu kandung. Iya. Meia itu saudaramu. Iya. Sekarang tinggal di mana? Masa tinggal di hotel? Itu anaknya Ou Changlin. Keluarga mereka besar. Masa nggak ada tempat buat kamu? Ini tuh. Halo Tante, namaku Suzy Jie. Aku sahabat dekat Ruonan dari kecil. Oh, kalau gitu tinggal bareng aja. Halo Tante. Rumahnya dulu sepi. Mungkin lebih ramai kalau kamu pindah. Aku akan suruh mereka bersihkan 2 kamar. Kamu bisa pindah malam ini. Oke. Boleh nggak? Cuma berharap. Jangan bahas ini dulu. Karena hubungan Lin Meia sebelumnya dengan Ouyang. Ayah angkatnya sekarang koma di rumah sakit. Jadi untuk melindunginya. Hasil diskusi saya dengan Ouyang adalah, saya tidak akan memberitahunya tentang ini. Setelah waktu menyembuhkan segalanya nanti, saya akan umumkan secara alami. Jadi Ruonan akan teraniaya dulu. Saya tidak peduli. Saya cuma tidak bisa ke Meian belakangan ini. Oke. Karena kamu datang. Belum ketemu dia kan? Ya kan? Paman, tidak apa kalau tidak ketemu. Bukannya ada saya? Saya yang temani dia. Oke. Lihat, semuanya normal. Kamu, Nan Zijie, jangan ikut campur. Anggap saja ini rumah sendiri. Oke, saya naik dulu. Tante, hati-hati. Dah Tante. Minum dulu. Minum dulu. Du Xiayue adalah ibu kandungmu. Ya. Li Meia adalah saudaramu. Ya. 20 tahun ini, ada pohon besar tumbuh di hatiku. Akarnya menghunjam dalam ke bumi. Rindangnya melindungiku dari angin dan hujan. Tapi pohon inilah juga menutupi langit di atas kepalaku. Jadi aku rela mencabut pohon itu. Tinggal lubang hitam kosong di hatiku. Kupikir bisa kuisinya dengan keinginan lagi. Tapi sudah membeku dingin. Tak ada rumput tumbuh. Sudah berusaha keras bertahun-tahun. Ujung-ujungnya, Tuhan mainin lelucon besar padaku. Kukira sudah terbang ke langit. Baru sadar sekejap mata. Saat ku cabut pohon itu, aku sudah jatuh ke lubang hitam itu. Mau merangkak keluar lagi. Tapi pohon itu sudah tak ditemukan. Oke. Kamu mau istirahat juga? Beli kamu sesuatu untuk dimakan? Apa yang ingin kamu makan malam ini? Kamu capek sama steak salad kan? Mari kita makan hot malam ini. Oke, pilih yang pedas. Minum bir dingin. Hei, apa kita makan es krim hari ini? Lupakan soal gemuk atau tidak. Nikmati makanan enak hari ini. Apakah kamu akan menyesalinya? Apa yang harus saya sesali? Setelah berputar-putar,
Akhirnya kutemukan wanita yang kamu tinggalkan. Dia adalah putri kandung keluarga Ou. Dan sekarang dia adalah ibu dari anakmu, calon istri masa depanmu. Statusmu di keluarga Ou semakin rendah aja. Bahkan dari awal pun aku tidak seharusnya punya marga Ou. Tidak. Apa maksudmu? Apakah kamu pikir aku mendekatimu cuma mau masuk keluarga O? Benar kan? Kita berdua sudah melalui begitu banyak hal bersama. Sudah bersama selama ini. Kamu masih pikir aku di sini cuma mau masuk keluarga O? Cuma karena kamu kan? Kenapa kamu jadi sebersemangat ini? Aku cuma menertawakan diriku sendiri. Kamu tidak berpikir aku lucu sekarang? Aku bersemangat karena aku merasa tidak berharga untukmu. Kamu sudah berkorban begitu banyak untuk keluarga O. Bayar begitu banyak pengorbanan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang dua putri tidak sah muncul di keluarga ini. Kamu barusan kan melihat dia bicara sama Du? Seperti apa sikap Ernan? Kamu lihat kan sikapnya sama Durnan? Kenapa aku tidak pernah lihat dia memperlakukanmu seperti itu? Apakah kamu sungguhan? Kamu sama sekali tidak marah? Sudah cukup baik, sekarang aku sudah memilikimu. Dan bayi kita. Nanti kita akan punya keluarga yang utuh. Dendam dan permusuhan di antara mereka tidak ada hubungannya dengan aku. Lalu bagaimana dengan aku sekarang? Aku cuma mau bayi kita sehat. Lalu kita berikan dia rumah yang utuh. Berikan dia banyak cinta. Bukankah itu sudah cukup? Sebenarnya aku belum cukup menderita. Oh, yang jauh lebih buruk dariku. Dia dan Lin Meya akan menikah. Aku baru tahu itu adik tiriku. Tapi kau dan Lin Meya memang punya jodoh, kan? Sebelumnya, aku masih khawatir dia akan jadi kakak ipar kita. Akan canggung kalian berdua bertemu. Sekarang bagus. Langsung naik jadi adik. Oke, jangan bahas lagi. Naik dan istirahat. Aku mau belanja. Du Xiaoyue adalah ibu kandungmu. Ya. Li Meya adalah saudaramu. Ya. Di mana kau tinggal sekarang? Bagaimana bisa tinggal di hotel? Kau adalah putri Ou Changlin. Keluarga dia besar. Kenapa harus ada tempat untukmu? Kuharap pikiranmu jernih. Tinjau ulang hubunganmu. Yakin kau tidak terbawa cinta? Aku cukup yakin. Aku tidak tahu kapan kalian mulai pacaran. Kalau aku bersamamu saat ini, masih bingung dengan Lin Meya itu, maka aku harus mengingatkanmu. Kau mungkin salah melihat orang. Aku presidennya. Akan lengser di rapat pemegang saham berikutnya. Keluar dari manajemen tinggal menunggu waktu. Kalau begitu jangan berhenti. Presiden dipilih semua orang. Siapa yang bangga? Siapa yang bisa bawa keuntungan terbesar untuk semua? Siapa yang layak duduk di kursi itu? Sekarang online. Semua foto Ou yang melamar Lin Meya.
Mereka berdua seharusnya segera menikah. Sedang mikir apa? Kau peduli? Mau minum sesuatu? Tidak. Sudah lebih baik? Kau demam 2 hari lalu. Aku khawatir padamu. Oke. Terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit hari itu. Kondisiku sudah jauh lebih baik sekarang. Oh sayang, jika bukan karena Ouyang, apakah kita masih akan menjadi sahabat terbaik? Permisi. Jika kamu ingin membicarakan ini padaku, aku masih ada urusan lain yang harus dilakukan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Maya, bisakah kamu duduk dulu dan biarkan aku selesai bicara? Selama waktu ini, aku benar-benar minta maaf. Aku seringkali memikirkan hari-hari kita berdua yang kita lewati di Prancis. Kalau ada apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja. Aku harap kamu tidak menyalahkan Ouyang. Dia punya alasan sendiri. Ouyang memilih uang. Aku khawatir kamu tidak akan sanggup menerimanya setelah tahu kebenaran. Itulah sebabnya dia melindungimu dengan cara tegas seperti ini. Tapi menurutku, kamu punya hak untuk tahu kebenarannya. Oh, sayang, pernahkah kamu bertanya-tanya siapa ayah kandungmu? Apa maksudmu? Ouyang tiba-tiba menghilang beberapa waktu yang lalu. Pasti kamu bertanya-tanya kemana dia pergi. Dia pergi ke Thailand. Aku sudah menemui Duruonan, kakak sebangsa MU itu, dan membawanya kembali. Dia sudah melakukan tes ayah dengan Paman Ou. Hasil tesnya adalah mereka memang mempunyai hubungan darah. Maya, kamu dan Duruonan adalah putri kandung Paman Ou. Susiu, kamu benar-benar tidak perlu membuat kebohongan seperti itu. Aku sudah memutuskan. Mulai saat ini, aku tidak akan lagi mengganggu Ouyang. Ini bukan kebohongan. Bahkan jika ini memang kebohongan, itu juga ayahmu yang berbohong. Ini adalah malam ketika Paman Ling bertemu dengan Paman Ou. Aku sudah memberitahukannya langsung ke Paman Ou. Jika kamu tidak percaya,
Kamu bisa bertanya langsung ke Duruonan. He lives in the O family now. Obo dan Ouyang chose to hide it from you. I'm afraid you won't be able to accept it after you know the truth. Ouyang also specifically told me, don't let me tell you. But eating. If I don't tell you, it's so unfair to you. Oh, sayang. You are no longer an orphan. Uncle O is your biological father. Although Ouyang shares the same father and mother as you, he is also your brother. Saya mengerti. Treation tricks people. In fact, I think it doesn't matter if I go the wrong way. The most important thing is to be able to break in time. In fact, family love lasts longer than love. Think about that. It is also good to have a brother like Ouyang. I kind of remember you. Fateh is really amazing. I believe no one is in front of love. You can control your inner self. Enough I home before. Oh, sayang. We can go back in time. Apakah Anda masih memiliki teman terbaik? You and Duruonan are Uncle O's biological doctors. Dad is back. When you are back, just sit down and eat something. You are drinking just now. Did te eat mat? We can do this anymore. Let's break up. Love and reason. My son. Can fix him at this time. Anyai, if aside what I have to say. From today onwards, you and I have nothing to do with each other anymore. Hello, where you Maya? I am in Thailand. Apa itu? It's nothing. I just want to ask Mom. Mom, bagaimana? Mom, she is fine. You are fine too. I'm fine too. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Halo?
Bagaimana kamu bisa mengetahui hal ini? Siu yang memberitahumu, ya? Aku hanya... Kupikir lebih baik kamu tidak mengetahuinya. Apakah kamu ingin bersembunyi dari aku seumur hidupmu? Maaf. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapimu. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Aku memang tahu itu. Saat kamu putus denganku, semua hal kejam yang kamu katakan padaku, itu semua bohong. Itu artinya aku tidak salah. Meskipun Tuhan memberi kita lelucon sebesar ini. Tapi begini faktanya, kita tidak terlalu salah. Selama waktu ini, aku sudah memikirkan berbagai macam kemungkinan. Alasan kamu putus denganku. Satu-satunya hal yang tidak pernah kuduga. Oh, itu malah jadi kenyataan. Aku akhirnya mengerti sekarang. Mengapa kamu putus denganku dengan begitu tegas? Oke. Mari kita kembalikan segalanya. Mari kita kembalikan kesalahan di pesawat itu. Kamu masih Ouyang yang pemberontak seperti dulu. Aku masih Lin Meya yang penuh semangat seperti dulu. Honda Civic juga tidak diganti menjadi first class untukku. Meskipun kita berdua benar-benar bertemu di pesawat. Itu hanya pertemuan secara langsung. Apakah kamu pikir begitu? Dan dirimu. Dia awalnya ingin menikahi Siu. Kalian berdua cocok sekali. Kita memang ditakdirkan untuk bersama. Siu sangat bersemangat memperkenalkanmu padaku. Aku memang masih akan bersemangat. Tapi itu hanya karena aku sebelumnya terlalu banyak membaca informasi tentangmu di internet. Ketika bertemu denganmu, aku masih tetap bersemangat. Aku akan dengan sangat bersemangat memberitahumu. Di Prancis, orang yang hampir kamu tabrak adalah aku. Aku juga dengan bersemangat memberitahumu. Dulu kita pernah berada di pesawat yang sama. Tapi secara pribadi, aku pasti akan mengingatkan Siu dengan sangat serius. Memberitahunya untuk berhati-hati dengan selebriti internet dan model. Betul kan? Baiklah. Oke, sekarang. Kenangan tentang kita berdua. Semua sudah aku ubah. Oh ya. Harus bahagia. Aku pergi sekarang.
Oh, selalu baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku bekerja dengan partner saya. Sudah menandatangani masa percobaan 3 bulan. Mulai sekarang, aku asisten administratifmu. Bertanggung jawab atas semua aspek pekerjaanmu. Jangan bercanda denganku. Aku tidak bercanda denganmu. Kenapa Direktur Row tidak mau menerima saya? Selamat datang. Direktur Row. Ini jadwal kegiatan hari ini dan besok. Silakan dilihat. Operasi S. Ada apa? Kamu pergi menemui Lin Mei ya? Dia datang mencarimu. Kenapa kamu memberitahunya kebenarannya? Tidakkah menurutmu? Dia seharusnya tahu kebenaran tentang ini, kan? Dia sudah dewasa. Dia berhak tahu kebenaran tentang hal ini. Lagi pula, hanya setelah mengetahui kebenaran, dia bisa cepat menentukan posisi dirinya. Kalian berdua juga bisa mengenali hubungan satu sama lain. Kembali ke jalur kehidupan normal mereka. Aku melakukan ini. Apakah ada yang salah? Tepat sekali. Itu akan lebih baik. Dia adalah adikmu. Aku adalah calon iparnya. Mulai sekarang, kita berdua harus baik padanya. Kamu lanjut kerja. Aku tidak akan mengganggumu. Wei Wei Saudah Kentang. Dia yang benar-benar punya biografi asli ayahku. Dia masak sayurannya enak banget. Ada kesempatan dia masak 2 hidangan buat kamu. Kamu punya selera yang bagus. Gimana aku hari ini? Cuma coba-coba aja. Aku juga bisa bantu kalau warung lagi rame. Mea, aku rasa kamu beda hari ini. Punya enggak? Iya. Hahaha. Kenapa dia di sini? Bisa kita ngobrol di tempat lain? Kalau ada yang mau bilang, bilang aja di sini.
Nggak ada hal antara aku dan kamu yang perlu disembunyikan. Lama nggak ketemu. Gimana kabarmu? Iya, Aku dengar juga. Kamu dipecat sama OC. Aku cuma mau ketemu teman-teman. Kalau mau, aku bisa kenalin beberapa sumber interview. Aku yakin kamu bisa juga di perusahaan lain. nggak usah. Makasih. Wei Aziza, apa? Dia ganggu kamu lagi? Hei, aku teman baiknya Lin Mei ya. Aku di sini bantu dia coba masakannya. Ada masalah? Kalau kamu di sini mau ngobrol sama aku, lebih baik kamu pergi. Aku bukan mau ngobrol. Xia Yang. Bisa kita balik kayak dulu? Chenze, kamu lupa minum obat waktu keluar. Aku dan kamu lagi ngomong sama dia. Ada hubungannya sama kamu apa? Tentu ada. Urusan Lin Mei itu urusan kita juga. Aku peringatin kamu. Bersikap sopan. Apalagi sama cewek. Kamu nggak disukai di sini. Tolong pergi. Kalau aku bukan anaknya Ho Changlin, kamu mau balik buat aku? Kalau di sini, ini tempat terbaik buat kita berdua. Tapi si Cheng He itu bukan kamu. Kamu udah berubah. Cepat keluar dari sini. Kamu capek? Terus kamu mau gendong aku terus kayak gini? Iya, ayah. Chen dia bilang dia mau gendong aku terus kayak gini. Aku udah tua, dia yang gendong punggungku. Oke, hei. Cepetan bikin lobster pedas. Udah matang nih. Hei.
Meya, kamu anaknya Paman Oh. Kapan kamu tahu? Siapa yang kasih tahu? Kakak, kamu juga tahu ini. Siapa yang kasih tahu? Susiu. Susiu, dia pasti senang. Ouyang sekarang udah jadi miliknya dengan sah. Sekarang Ouyang sama siapa? Nggak ada hubungannya sama aku. Chen Ze itu bajingan banget. Dia ninggalin kamu. Bukannya cuma buat naik ke cabang tinggi Kaori, tapi sekarang aku tahu kalau kamu anaknya keluarga Oh yang asli. Aku langsung balik ke kamu dalam sekejap. Ya ampun, sekejap. Meya, banyak banget yang terjadi sama kamu akhir-akhir ini. Kamu nggak hancur. Terima. Bener-bener cuek. Aku kagum banget sama kamu. Aku bisa ngapain? Papaku masih terbaring di rumah sakit. Dia cuma punya aku. Jadi aku nggak boleh jatuh. Aku bakal depresi lagi. Aku nggak tega sama dia. Aku juga nggak tega sama kakakmu. Udah bantu aku banyak. Meya, jangan bilang gitu. Bantuan kami buat kamu. Kamu nggak perlu ada tekanan. Paman Lin itu saudaramu. Juga saudara kami. Kamu ngerti?